Sahabat beriman, coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan, ada satu malam dalam setahun di mana buku catatan nasib kita untuk 12 bulan ke depan dibuka, diteliti, dan diputuskan oleh Yang Maha Kuasa. Malam itu adalah malam penentuan, sebuah jembatan spiritual yang menghubungkan masa lalu yang penuh khilaf dengan masa depan yang kita impikan penuh kesuksesan dan keberkahan. Jika malam ini adalah malam terakhir kita untuk memohon takdir terbaik, amalan apa yang sudah kita siapkan? Jangan sampai kita melewatkan detik paling berharga ini tanpa kesungguhan, karena seluruh penentuan hidup kita, baik urusan rizki, jodoh, kesehatan, hingga umur panjang, diputuskan tepat pada saat bulan Sya'ban memasuki pertengahan. Dengarkan baik-baik nasihat nenek ini, dan jangan beranjak sebelum tahu kunci rahasia niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cucu-cucu kesayangan nenek yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri bersama kesempatan emas ini. Sebelum kita menyelami amalan inti yang insya Allah akan mengubah nasib kita, nenek mau minta tolong sedikit. Jika channel ini membawa manfaat dan mengingatkan kita pada kebaikan, jangan lupa ya, tekan tombol suka dan berlangganan. Biar lebih banyak lagi saudara kita yang tercerahkan dan mendapatkan ilmu bermanfaat tentang malam nisfu Sya'ban yang sangat mulia ini. Malam ini bukan sekadar malam biasa, saudaraku. Inilah malam di mana pintu rahmat Allah dibuka selebar-lebarnya. Malam di mana Allah memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang, kecuali bagi mereka yang hatinya penuh permusuhan dan syirik. Malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada malam tanggal 15 Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Sering disebut sebagai malam diangkatnya seluruh amalan kita menuju langit. Bayangkan, segala amal kebaikan dan dosa kita selama setahun penuh dipertontonkan di hadapan Allah, sebelum akhirnya ditutup dan keputusan baru untuk takdir kita di tahun mendatang dituliskan. Inilah mengapa kita harus bersungguh-sungguh, bahkan melebihi kesungguhan kita menyambut Ramadan. Kita harus memastikan catatan kita bersih, hati kita tulus, dan permohonan kita jelas. Nenek tidak ingin ada satu pun dari cucu sekalian yang menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan emas ini yang hanya datang sekali dalam setahun. Nah, amalan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun para ulama soleh di malam ini, yang insya Allah membawa berkah luar biasa, adalah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali setelah sholat maghrib. Mungkin sebagian dari kita bertanya, mengapa harus surah Yasin dan mengapa harus 3 kali? Yasin yang dijuluki sebagai jantungnya Al-Quran, memiliki kekuatan yang dahsyat dalam menggerakkan hati dan memohonkan segala hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudaraku, yang lebih penting dari sekedar membaca adalah niat yang kita tanamkan di awal setiap pembacaan Yasin itu. Niat ini adalah jembatan spiritual yang menentukan apakah amalan kita benar-benar bernilai atau hanya sekedar rutinitas tanpa makna. Pembacaan Yasin yang pertama, saudaraku sayang, niatkanlah secara tulus dan mendalam untuk memohon agar kita diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar panjang umur saja, karena panjang umur tanpa ketaatan hanya akan menambah beban dosa kita kelak. Kita memohon umur yang diberkahi, umur yang diisi dengan ibadah, yang digunakan untuk mencari keridoannya, dan yang paling penting, agar kita dijauhkan dari kematian yang tiba-tiba dalam keadaan su'ul khatimah. Tekankan dalam hati, ya Allah, jika Engkau izinkan aku hidup setahun lagi, jadikanlah hidupku ini penuh manfaat dan ketaatan. Ingatlah selalu nasihat nenek ini, sahabat beriman, bahwa umur adalah modal terbesar kita. Jika Allah memberi kita perpanjangan usia setelah malam penentuan ini, itu adalah kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk memperbaiki diri. Betapa ruginya jika kita diberikan usia hingga tua renta, namun hati kita tetap keras dan jauh dari majelis ilmu serta ibadah. Niatkan dengan air mata jika perlu, bahwa setiap detik umur kita yang tersisa harus menjadi timbangan kebaikan. Inilah kesuksesan sejati. Sukses menggunakan sisa umur untuk bekal pulang ke kampung akhirat. Kemudian, saat kita memulai Yasin yang kedua, fokuskan niat kita pada permohonan agar Allah menjauhkan kita dari segala macam bencana, musibah dan bala, atau tolak bala yang mungkin menimpa kita di tahun mendatang. Bala ini tidak hanya berbentuk bencana alam, saudaraku. Bala bisa berupa penyakit yang melumpuhkan, kesulitan ekonomi yang membelit, atau bahkan bala terbesar, yaitu godaan syaiton yang menyesatkan iman kita. Kita memohon perlindungan total, agar langkah kita ke depan senantiasa dalam penjagaan dan bimbingannya.
Mengapa niat tolak balak ini erat kaitannya dengan kesuksesan yang kita cari? Karena saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa fokus mencapai kesuksesan duniawi atau ukhrawi jika setiap hari kita disibukkan dengan masalah, penyakit, atau hati yang resah? Kedamaian hati dan jauhnya musibah adalah fondasi utama untuk bisa beribadah dengan tenang dan berusaha mencari rezeki dengan maksimal. Malam nisfu Sya'ban ini adalah momen kita memagar diri kita, keluarga, dan seluruh harta benda kita dengan perlindungan ilahi dari segala hal buruk yang mungkin tertulis di lembaran takdir. Setelah kita memohon umur panjang dalam taat dan perlindungan dari segala musibah, tibalah kita pada Yasin yang ketiga. Inilah puncaknya. Niatkanlah dengan penuh keyakinan untuk memohon rezeki yang lapang, halal, berkah, dan kecukupan untuk beribadah dan bersedekah. Niatkan agar rezeki ini menjadi jalan kita menuju ketaatan, bukan malah menjadi fitnah yang menjauhkan kita dari Allah. Kita memohon rezeki yang membuat hati kita kaya, bukan sekadar dompet yang tebal, karena kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Saudaraku, nenek ingin mengingatkan bahwa makna rezeki sangat luas. Rezeki bukan cuma uang, tetapi juga kesehatan prima untuk menopang ibadah, pasangan hidup yang soleh dan solehah, anak-anak yang penyejuk mata, dan yang paling mahal, rezeki berupa hidayah dan ketenangan batin. Fokuskan niat Yasin ketiga ini untuk meraih segala bentuk rezeki yang dibutuhkan demi meraih kesuksesan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadikan malam ini sebagai titik balik finansial dan spiritual kita, insya Allah. Kunci utama dari seluruh amalan ini, sahabat beriman, adalah keikhlasan dan kesungguhan niat. Tanpa niat yang benar, kita hanya akan mendapatkan lelahnya beribadah. Niatkanlah setiap tarikan nafas dan bacaan Yasin kita semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ikut-ikutan tradisi, tetapi karena kita sadar sepenuhnya bahwa kita adalah hamba yang sangat fakir dan membutuhkan belas kasih-Nya untuk menuliskan takdir terbaik bagi kita di tahun mendatang. Maka, nenek sarankan, persiapkan diri kita sebaik mungkin, mulai dari berwudu yang sempurna setelah syalat maghrib. Kenakan pakaian terbaik kita, seolah-olah kita sedang menghadap seorang raja, padahal kita sedang menghadap raja di raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera setelah maghrib, jangan tunda lagi. Duduklah di tempat sholat kita, singkirkan semua distraksi duniawi, matikan ponsel sejenak, dan fokuskan hati sepenuhnya pada 3 niat agung yang telah nenek sampaikan tadi sebelum kita mulai membaca surah Yasin pertama. Satu lagi pesan penting dari nenek. Sebelum kita mulai bacaan Yasin pertama, habiskanlah waktu beberapa menit untuk beristighfar dan bertaubat dengan tulus. Bersihkan hati kita dari segala penyakit hati, dari dendam, iri, dengki, dan segala macam dosa yang mungkin kita lakukan tanpa sadar. Bagaimana mungkin kita berharap takdir baru yang penuh berkah jika hati kita masih kotor dan dipenuhi karat masa lalu? Taubat adalah prasyarat agar permohonan kita diterima, agar Allah berkenan menukarkan catatan buruk kita dengan catatan kebaikan. Ingatlah kembali tema utama malam ini, malam penentuan takdir. Para ulama menjelaskan bahwa pada malam inilah segala ketetapan takdir yang selama ini tersimpan di Lauhul Mahfuz diserahkan kepada para malaikat untuk dilaksanakan sepanjang tahun. Jika kita bersungguh-sungguh dalam beramal dan memohon, Allah Maha Kuasa mengubah ketetapannya, sebagaimana firman-Nya. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz. Ini adalah kesempatan kita untuk melukis nasib terbaik kita sendiri melalui doa dan amal soleh. Setelah selesai membaca Yasin yang ketiga dan memanjatkan doa nisfu Sya'ban yang masyhur, janganlah langsung beranjak. Luangkan waktu untuk bermunajat secara pribadi kepada Allah. Sampaikan semua keluh kesah, harapan, dan impian kesuksesan yang ingin kita raih, baik itu karir, pendidikan, kesehatan, maupun kebahagiaan keluarga. Doa kita malam ini memiliki energi yang berbeda, sebab ia didukung oleh keagungan malam nisfu Sya'ban. Mohonkan agar niat-niat baik kita dikuatkan dan diizinkan terwujud olehnya. Maka, sahabat beriman dan cucu-cucu nenek sekalian, jangan biarkan malam mulia ini berlalu tanpa arti. Sungguh rugi besar jika kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sementara takdir kita sedang ditentukan di langit. Amalkanlah pembacaan Yasin 3 kali dengan 3 niat khusus tadi, dan yakini bahwa Allah pasti mendengar. Malam ini adalah penentu kesuksesan hidup kita ke depan. Semoga kita semua dikaruniai umur panjang dalam taat, dijauhkan dari musibah, dan dilimpahi rezeki yang berkah. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Nenek mohon, jangan lupa bagikan tausiah ini kepada keluarga dan teman-temanmu, agar pahala kebaikan ini terus mengalir. Tuliskan di kolom komentar
Amin ya robbal alamin, agar kita saling mendoakan dan menguatkan niat. Semoga kita semua berjumpa lagi di Ramadan dalam keadaan iman yang kuat dan hati yang bersih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.